dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan dijadikan sebagai anak yang berguna bagi agama besar dan bangsa. Al-Haziniyah wa ala kulliyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja kita ini kepada guru kita Ustaz Sabri. Kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa Rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini, kita bisa sama-sama hadir kembali bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, nasihat menasihati dalam kebaikan. Mudah-mudahan insyaallah niat kita, ringan langkah kaki kita hadir di sini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rahmatnya turun buat kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita dihajatkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan khusus sahibul bait ya, yang sudah menyediakan waktu, tempat ya. Alhamdulillah ini adem banget daerahnya, banyak pohon-pohonnya. Karena tidak lain ya, kalau bicara ada pohon-pohon itu dia bertasbih, sehingga juga malah merasakan kita ademnya gitu. Makanya kalau dulu di kampung kita Pondok Pinang tuh banyak pohon, sekarang pohonnya nggak ada, jadi gedung-gedung isinya orang-orang, tapi belum tentu orang-orang di dalamnya bertasbih. Makanya lebih baik pohon ya, jadi lebih adem. Insyaallah mudah-mudahan bawa keberkahan buat rumah ini yang membawa kedamaian. Kemudian Allah limpahkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarganya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Allah panjangkan usia, memberikan kesehatan, dan insyaallah senantiasa istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan insyaallah kita semua berharap kita mati dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kehadirat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, orang-orang tua kita dan seterusnya, anak-anak keturunan kita dan seterusnya, adalah umat beliau yang dicintai beliau, yang mendapat syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah untuk kehadiran kita itu udah dicatat malaikat gitu ya. Jadi setiap kita hadir udah dicatat nih. Minggu kedua Sabtu ya, tiap bulannya itu si fulan biasa hadir. Itu udah dapat catatannya tuh. Jadi wiridan itu begitu. Kalaupun berhalangan hadir karena uzur yang memang uzur syar'i, sakit, ada urusan yang lebih penting dan seterusnya, insya Allah guru-guru kami bilang itu udah mendapat pahalanya, tetap ngalir. Termasuk juga yang biasa hadir kemudian meninggal dunia gitu ya. Karena biasa hadir kemudian umurnya Allah takdirkan sampai, itu juga akan mendapat pahala yang mengalir juga. Setiap kali taklim ini masih jalan, dilala kalau misalnya dia hidup pasti dia hadir, karena niat istiqomah niatnya begitu, pasti dicatat sebagai satu pahala juga buat beliau yang sudah meninggal dunia. Wabil khusus saudara kita yang biasa hadir nih, almarhumah apa namanya, Iswati ya. Kita sama-sama kemarin menyaksikan Allah sudah takdirkan ya umurnya sampai ya. Mudah-mudahan kita pernah 2 kali di rumah Pak Herman ya, dan beliau senang banget ya. Sampai istri juga waktu itu berhalangan hadir di tempat, kebetulan di tempat beliau nggak hadir. Terus dia sampaikan ke istri waktu itu, pengen banget gitu didatengin istri karena di rumah nggak pernah hadir. Makanya kemarin begitu takziah istri sempetin hadir, cuma sedihnya sampai ke rumah ya beliau sudah tidak ada, tapi paling nggak menggugurkan kangennya beliau untuk bisa disambangin ke rumah. Insyaallah mudah-mudahan orang-orang yang meninggal dunia itu sebenarnya nggak mati, ruhnya tetap ada, dan mereka juga menaksikan kita ya, orang-orang tua kita, turunan kita, guru-guru kita dan seterusnya menyaksikan kehadiran kita di sini. Insyaallah mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita amalkan menjadi pahala buat mereka yang sudah meninggal, terutama orang tua kita, karena wasilah mereka kita sampai di sini. Ya berkat penyambungnya, walaupun memang secara hakikatnya Allah lah yang mentakdirkannya, tapi sebagai rasa syukur kita terhadap orang tua kita wajib diperintahkan untuk bersyukur. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia bersyukur kepada manusia. Jadi simbol indikatornya kita bersyukur sama Allah, kita setiap mendapat kebaikan dari manusia kita berterima kasih dan bersyukur juga. Karena berkat tangan-tangan orang-orang yang baik, kesolehan mereka lah sampai juga kepada kita, walaupun hakikatnya dari Allah. Jadi asbab itu pasti ya. Sebab itu walaupun hakikatnya bukan dari asbab. Makanya ada kaidah yang bilang meninggalkan asbab itu haram, tapi yakin karena asbab itu syirik. Jadi gimana tuh? Jadi meninggalkan sebab, meninggalkan ikhtiar itu haram. Kita diikhtiarkan untuk menuntut ilmu nih. Kita diikhtiarkan, diperintahkan syariat untuk mencari nafkah. Dengan wasilah ikhtiar itu kita dapat rezeki. Dengan ikhtiar itu kita dapat ilmu. Tapi meyakini bahwa ilmu yang kita dapat atau harta yang kita dapat sebab asbabnya tadi, sebab kita karena kita kerja mutlak karena itu jadi syirik, karena mendoakan Allah gitu. Jadi tipis banget. Jadi segala sesuatu kehendak Allah gitu ya. Tapi ada sebab. Tapi meyakini sebab bahwa gara-gara gue ngaji nih gue dapat ilmu, bukan, karena Allah menitipkan ilham kepada kita, bukan karena semata ngajinya. Karena ada juga sebagian
hamba Allah yang diberikan ilmu tanpa ada belajar, ilmu laduni. Kemudian berkat kerja saya dapat rezeki. Yakin tuh kalau gua nggak kerja gua dapat rezeki. Nah itu kan jadi syirik. Karena apa? Karena menduakan. Ya. Itu yang dibilang begitu kaidahnya, meninggalkan asbab karena asbab itu syariat diperintahkan. Nah, haram tuh kita nggak boleh ninggalin. Kemudian tapi meyakini bahwa sesuatu karena asbab itu syirik. Kayak misalnya ini meninggal gara-gara sakit. Kalau dia sehat mah nggak meninggal, bisa kan? Ada juga orang sehat meninggal gara-gara sakit. Gitu. Ada juga orang yang dapat rezeki dia nggak kerja. Ada yang begitu, ya kan? Ada yang tiba-tiba dapat rezeki nggak bekerja. Jadi itulah yang kita harus yakinin, bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan buat kita, segala sesuatu yang kita punya saat ini, waktu kita, misalnya diri kita, warga kita, anak keturunan kita, pekerjaan kita, semua itu adalah berkat kehendak Allah. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti di dalamnya ada ikhtiar, ada upaya kita dan segala macam, yaitu yang menopang untuk mendapatkan iradahnya Allah, kehendaknya Allah turun. Kalau kita nggak datang ke sini, boleh jadi nggak dapat ilmunya. Kan? Bisa jadi kan karena ikhtiarnya kita. Nah itulah nanti yang menjadi pahala buat kita. Bisa aja Allah jadiin tiba-tiba kita kaya, bisa aja tiba-tiba Allah jadiin kita pintar dan luar biasa. Tapi Allah menghendaki pahala yang besar buat kita, makanya diberikan tantangan misalnya gitu ya. Ada usaha, ada ikhtiar kita dulu. Nah itu yang nanti akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak uncang-uncang kaki, biar mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki penghidupan yang layak dan seterusnya. Walaupun akhirnya nanti Allah yang menentukan. Dan jangan kecewa kalau akhirnya tidak sama sesuai dengan yang kita harapkan. Boleh jadi beda. Tapi di beda itu semua orang beda-beda. Tapi apa-apa yang udah jadi bagian dari kita, syukurin. Karena itu Allah redho, karena itu dengan izin Allah, bukan karena kebetulan. Nah itu yang harus di mindset pikiran kita harus terubah. Ini jadi begini datang kemarin ini bukan karena kebetulan nih, bukan karena kita yang milih juga, karena Allah pilihin kita. Si A, si B, si B, si itu udah dicatat tuh bakalan datang kemari. Walaupun ada niat dan ikhtiar kita, ya, ada Yumani, ada Tati yang tiba-tiba datang ya kan. Allah alam. Jadi siapa yang menggerakkan hati kita? Nah, itulah. Jadi kita bicara akidah nih ya. Saya senang karena memang banyak sekarang orang yang melupakan akidah. Jadi keyakinan bahwa Allah lah yang mentakdirkan semua takdir buruk dan baiknya itu karena Allah, bukan karena kita, bukan karena kita. Jadi supaya kita nggak stres gitu ya. Kalau saya bicara tentang guru-guru juga suka menasihati kita tentang akidah itu supaya kita nggak stres. Hidup itu jalan aja. Kata Yumani mau gue enjoy aja, tenang-tenang aja, santai. Mau keadaan susah, mau keadaan senang, legain aja. Seperti kita sakit, obat, kita ke dokter, kasih obat. Itu pun karena dokter, bukan karena obat, karena Allah. Iya. Tapi tetap bersyukur sama dokter, jangan nggak bayar. Ntar dia berdalil lagi. Yang nyembuhin Allah, ngapain gue bayar sama lu? Itu kan perantara doang. Nah itu yang dibilang tadi, tetap kita bersyukur terhadap kehadiran orang-orang tua kita, guru-guru kita. Bersyukur berkat mereka itu nyampe. Ya, berkat bersyukur kita jadi mendapat wasilah, jadi Allah berikan kesehatan. Jadi intinya kita bersyukur kepada manusia, maka kita sebenarnya hakikatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai prolognya buat kita. Iman kita itu memang kadang-kadang naik, kadang turun.
Ya kadang-kadang kita diberikan kalau lagi cakep banget nih ya, waduh, segala rintangan gak kelihatan. Tapi kalau lagi ngedrop banget tuh, rintangan yang kecil aja kayaknya berat. Sakit ya. Iya betul. Iya. Giliran sakit, padahal sakitnya baru sehari ya, sehatnya puluhan tahun, tapi ngeluhnya luar biasa. Nah itu kita jangan begitu. Kita bersyukur dengan apa yang Allah takdirkan buat kita. Banyak kalau kita hitung-hitung nggak akan bisa kita hitung. Tapi minimal kita ingat-ingat hari ini kita bangun tidur, Allah berikan kita nafas, ya kan? Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kemungkinan untuk memperbaiki diri kita. Kemungkinan kita memperbaiki kehidupan kita ke depan. Jadi peluang gitu. Peluang itu jangan disia-siakan, karena nggak ada yang namanya Allah ciptakan segala sesuatu itu dalam kesia-siaan. Cuma kitanya saja yang kadang-kadang suka nggak bisa ngambil hikmahnya gitu ya. Kenapa kita bertemu dulu, kenapa kita dulu satu kampung, kenapa kita lahir di lingkungan begini, kenapa kita hidup di komunitas yang begini-begini ya, macam-macam. Itu ada hikmahnya, bukan sekelewatan doang, bukan kebetulan doang. Jadi kenapa orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang meyakini bahwa semua hidup kita itu adalah atas izin Allah, atas kehendaknya, mereka orang-orang yang biasanya orang-orang yang kelihatannya hidupnya walaupun nggak mewah, mungkin nggak kaya, tapi mereka tenang-tenang aja gitu. Insya Allah tenang-tenang aja, hidupannya luar biasa, sakinah Allah tanamkan dalam diri mereka. Ini kita berharap begitu. Tujuannya apa? Kalau kita tenang, nah kita kan kemarin juga belajar tuh. Kalau kita tenang, tujuannya apa? Kita diciptakan Allah untuk ibadah, ya kan? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya ibadah kita juga tenang. Itu tujuannya. Kalau ibadah kita tenang, kita tambah khusyuk, insyaallah pahalanya sempurna. Nah, itu yang kita kepengen. Kita kepengen begitu ya, kita kepengen pahala kita yang kita dapetin di dunia ini kan nanti buat di akhirat. Susah-susah kita, kebaikan kita yang kita pertahankan walaupun susah payah, ibarat kalau kata guru-guru kita, kayak nganggap agama itu seperti megang bara, harus dipegang, nggak boleh dilepas gitu. Tapi panas, tapi harus dipegang. Ya begitulah agama gitu. Tapi ya capek-capek kita pasti ada upahnya. Ada upahnya nanti di akhirat. Itulah, tapi godaannya banyak. Nah, godaannya banyak. Salah satunya waktu itu kita belajar kan ada 4 godaan. Yang pasti yang musuh abadi kita kan setan. Setan kagak mau banget dah. Pengennya dah di rumah, jangan jalan, malas, enak di rumah libur udah sehari ya, seminggu kerja kan capek. Di minggu ini libur di rumah aja dah istirahat gitu kan, besok kerja full lagi, kan godaannya begitu. Itu pahitnya. Nah itu yang harus dilawanin betul. Jadi memang alhamdulillah kita masya Allah takdirkan sampai di sini. Alhamdulillah ini juga hari ini ada senior kita nih, ada yang kita anggap pengalamannya luar biasa gitu ya. Bang Yahya. Karena memang gitu, untuk supaya kita, Imam Ghazali mengajarkan diri supaya kita nggak takabur, kita nggak merasa diri kita hebat. Kita kalau melihat anak kecil itu kita ucap dalam hati kita, anak ini lebih mulia dari kita gitu. Kenapa? Dia belum punya dosa, sedangkan kita udah banyak dosa. Jadi makanya ada ulama-ulama tuh kalau ketemu anak kecil, habaib, kiai, dicium tangan anak kecil, lebih mulia anak ini daripada kami gitu. Luar biasa tawadu ya. Diajarin yang begitu. Kemudian kalau ngeliat orang tua, mau orang tua bagaimanapun, pasti husnuzonnya ini orang tua pasti ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih panjang
ketimbang kita nih. Makanya Bang Yahya pasti ibadahnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak dari kita, karena beliau duluan. Sekian tahun duluan, berarti lebih mulia beliau daripada kita. Gitu. Ini husnuzonnya. Kita bicara agama husnuzon. Ya, kita bicara agama pasti husnuzon, jangan pakai suuzon. Pokoknya ngeliat orang gitu, anak kecil, tangan. Apa maksudnya? Dia lebih mulia daripada kita karena nggak punya dosa. Lihat orang yang udah tua, dia lebih hebat karena apa? Ibadahnya lebih banyak daripada kita, sedangkan kita masih muda. Terus kemudian termasuk ngeliat orang bodoh. Ada orang bodoh, kita ucap dalam hati kita, dia lebih mulia dari kita. Kenapa? Imam Ghazali ngatain, kalaupun dia berbuat maksiat karena kebodohannya, Allah maafin. Sedangkan kita pinter, kita tahu kita berbuat maksiat, Allah murka. Berarti mulia dia daripada kita. Tuh. Sampai tawadunya itu seperti itu. Jadi kalau mau orang bodoh juga jangan ngata-ngatain lu goblok gitu ya. Jangan. Mulia dia nggak tahu apa-apa. Mungkin dia nggak sholat, mungkin dia nggak ngerti yang namanya hukum minum-minuman keras. Mungkin dia nggak tahu. Kita tahu hukumnya. Dia nggak tahu, dia ngerjain. Tapi karena dia nggak tahu, Allah maafin. Dia nggak tahu. Ya kan kayak anak kecil dosa kan dia nggak tahu ya. Allah maafin. Tapi kalau kita maksiat, kita tahu hukumnya, Allah murka, berarti lebih hina kita daripada orang bodoh. Mungkin kalau dia udah tahu dia nggak akan ngerjain kan begitu. Jadi kita jangan melihat siapapun ya yang ada yang kita temui gitu ya. Jangan merasa diri kita lebih hebat. Itu yang akan menenangkan hati kita. Kemudian kita nggak terlalu arogan bahwa kita nih lebih mulia segala macam. Enggak. Termasuk sama orang kafir. Ini masuk orang kafir. Jangan bilang wah ini pasti ahli neraka gini. Belum tentu. Boleh jadi mereka suatu saat dapat hidayah dari Allah, kemudian masuk Islam dan imannya lebih hebat dari kita. Banyak yang begitu. Banyak. Dan kita ada jaminan nggak bisa iman di Islam terus? Wallahu alam. Bisa jadi ntar ada yang ngasih 1 triliun masuk agama lain kan begitu. Iya kan, nggak ada jaminan. Jadi sampai yang kayak begitu Imam Ghazali ngajarin tawaduknya. Jadi kita nggak boleh lah gitu ya menunjukkan diri kita lebih hebat, apalagi ya kita ria, sum'ah, apalagi kita takabur udah kelihatan banget dah itu. Atau ujub dalam hati tadi, dalam hati aja itu ujub kita, gue lebih hebat dari dia, pengalaman gue lebih banyak, belajar gue lebih tinggi, titel gue lebih branded, kayak gitu-gitu tuh udah ujub. Gue lebih kaya, ya segala macam. Jadi artinya hal-hal gitu kita bersihin supaya hati kita lebih bisa melihat. Kalau kita mau lihat sesuatu yang hikmah dari segala sesuatu, ya kita harus bersih dulu. Kalau kita masih diliputi nama yang kayak gitu-gitu, agak susah kita mengambil hikmah dari apa yang kita yang Allah perintahkan, Allah beri petunjuk. Kita kadang nggak nangkep gitu. Kasih musibah nih, kita nggak bisa nangkep gitu. Apa sih ya, cuman taunya begini gitu. Tapi kita nggak bisa nangkep hikmah di baliknya. Nah kalau hati kita bersih, insya Allah ya kita belajar untuk menjadi yang begitu, yang demikian. Walaupun nggak sampai sempurna, tapi istihad kita, mujahadah kita, sungguh-sungguhnya kita, insya Allah akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nggak sampai posisi itu, tapi paling enggak kita berusaha keras. Jadi dinilainya bukan karena hasilnya. Belajar nggak dinilai dari harus pinternya, tapi kewajiban belajarnya yang dijadikan kewajiban. Ya kan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim. Tapi enggak thalabul alim, misalnya menjadi alim itu wajib, enggak. Karena yang belajar puluhan tahun juga belum tentu jadi alim, tapi kewajibannya belajar, karena nanti Allah yang akan menitipkan memberikan kepahaman itu kepada hambanya itu beda-beda. Tapi yang pasti kewajibannya itu yang harus kita
kerjakan. Karena ibadah, ilmu, menurut ilmu itu dengan ibadah yang lain seperti sholat dan sebagainya itu sama, levelnya sama levelnya. Jangan malah kadang lebih tinggi dari ibadahnya, karena setiap ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan dari ilmu kan. Al ilmu imamul amal, ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu adalah pengikutnya. Jadi kalau kita punya ilmu begini sedikit, ya amalan kita ikutin ilmunya. Semakin kita sempurna pengetahuan kita, maka akan semakin sempurna amalan kita. Jadi setara, menuntut ilmu itu setara. Jadi mulai kita amalkan gitu ya, bahwa dalam hati kita nih wajib minimal sebulan sekali kita gitu, di sini misalnya, atau di tempat lain banyak guru-guru yang lebih hebat, yang luar biasa. Kalau saya cuma ngasih prolog doang, ngasih pembukaan aja, nih nanti kita harus ngaji dimanapun kita, di kumpulan manapun gitu ya, kumpul aja, karena ada keberkahan pasti. Yang kedua, pasti akan Allah memberikan ilmu yang tidak kita pernah ketahui. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu, Allah akan tambahkan ilmu yang kita tidak pernah tahu. Terus akan bertambah. Insya Allah nanti akan menjadi sempurna. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dari tuntut ilmu. Baiklah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab, berkata Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kita sampai pada pembahasan tentang godaan-godaan ya. Waktu itu kita masuk ke godaan yang berapa tuh, lupa ya. Ada godaan apa aja kemarin kita? Ada godaan dunia, kemudian setan, hawa nafsu, dan manusia. Ada 4. Semua orang punya godaan yang sama tuh. Jadi dunia waktu itu kita siasatnya apa? Dengan zuhud. Kemudian setan, kita berlindung kepada Allah. Kemudian mujahadah yang luar biasa. Kemudian hawa nafsu, nah itu sama, itu kita harus lawan dengan memperlakukan seperti kita menyapih anak kecil misalnya gitu. Jadi nafsu jangan diikutin, jadi harus tega-tega dikit untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi kayak nyapih anak gimana tuh, tega-tega gitu. Karena tapi nggak bisa hilang gitu, karena anak kita gitu. Nafsu begitu, nafsu harus ada, karena ada nafsu yang dirahmati, ada nafsu yang memang innan nafsa la'amaratun bisur. Sungguhnya nafsu itu mengarahkan kepada perbuatan yang buruk, memerintahkan kepada keburukan. Tapi ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah kita jaganya dengan begitu, kendali. Dan sama satu lagi, godaan manusia. Nah, godaan manusia sama, ini juga sama. Kita jangan sering-sering ngumpul-ngumpul atau nongkrong-nongkrong atau bicara-bicara dengan manusia-manusia yang ngomonginnya cuma urusan dunia, kurang-kurangin dikit. Kurang-kurangin dikit gitu ya. Iya. Jadi nanti kenapa? Karena namanya di diri kita kan pernah dijelaskan di kitab ini sebelumnya. Setiap manusia lahir itu akan dibarengin setiap Bani Adam lahir akan dititipin dua makhluk. Yang pertama malaikat. Ada dititipin di kuping hati itu ada kupingnya, kuping hati yang sebelah kanan. Itu namanya ilham, walham, malaikat yang membisikkan tentang kebaikan. Dan si iblis nitipin juga, kan dapat izin dari Allah, dikasih izin sama Allah, dikasih. Iblis nitipin lagi namanya waswasoh namanya jinnya. Nah itu yang dibilang korin itu ada 2, ada jenis malaikat, ada jenis jin. Ini dalam diri kita ada. Nah itu yang selalu membisikkan khotir. Bisikan itu bahasa Arabnya khotir. Nah kalau orang sering dibisik-bisikin namanya khawatir. Jadi orang sering khawatir tuh was-was. Nah itu was-was dari setan tuh.
khawatir bimbang tuh antara dua bisikan, ini bener salah, bener salah, bener salah. Nah, kita ada tuh, kita ngerasain kan? Kalau kita ngadepin suatu masalah, pasti ada dua bisikan. Solusinya ada yang ngajakin benar, ada yang kagak. Nah, kecenderungannya ini mana nih? Kita harus ngikutin yang mana. Nah, setiap bisikan itu kan berbekas gitu ya, terus berbekas dalam diri kita. Jadi makanya kenapa kita harus menjaga tadi gitu ya, diri kita ini paling penting hati. Nanti sini ada juga menjaga hati kita jaga, karena dari situlah mulainya setiap pekerjaan, awalnya dari situ. Makanya ada pernah dalam satu nasihat Habib bilang, orang bodoh itu, mohon maaf ya, orang bodoh itu bicaranya di mulut, hatinya dikunci. Tapi kalau orang cerdas, bicaranya di hati, mulutnya dikunci. Artinya apa? Orang bodoh itu kalau ngomong di mulut, bicaranya di mulut, ngeliat begini langsung hatinya dikunci, dia nggak mikirin dulu tuh, ini orang tersinggung nggak ya kalau gue ngomong. Hatinya dikunci, tapi mulutnya yang ngomong. Banyak kayak yang gitu, ada ya, banyak. Nanti kita lihat banyak. Iya, main cuap-cuap aja, bodoh amat, orang tersinggung kayak itu bener apa enggak, ada sumbernya apa enggak, ada dalilnya apa enggak, ya kan? Asal ngomong aja. Punya kompetensi enggak dia, punya ilmu enggak dia di situ? Enggak, ngomong aja gitu. Itulah orang bodoh cirinya. Ini menurut para ulama ya, bukan kata saya. Tapi kalau kita lihat ya begitu. Tapi kalau orang cerdas itu ngomongnya dikit. Dia mikir dulu dalam hati, ini kalau gue ngomong ini udah sesuai dengan agama enggak? Sesuai dengan ilmu enggak? Yang kedua, kalau keluar dari mulut gue ini kira-kira ada yang tersinggung enggak nih? Gitu. Bikin konflik enggak? Jadi fitnah enggak? Lama. Biasanya orang yang cerdas itu lama baru dia akan ngomong. Tapi kalau model-model kita ini orang awam ya, kadang-kadang kalau ngeliat sesuatu, nyeletuk aja dah. Sampai kadang-kadang ngelihat kucing lewat di jalan, kita mau nyebrang, kucing kagak ada otaknya. Nah, iya emang kucing kagak ada otaknya. Kita yang punya otak kenapa mikirin? Kenapa tiba-tiba ngumpat kucing gak ada otaknya? Kucing ada otaknya, cuma otaknya nggak dipakai. Jadi itu ya, kaedah yang gitu kadang-kadang mutiara hikmah dari mulut guru-guru kita itu kayak gitu-gitu suka. Oh iya benar ya. Kita memang kadang-kadang termasuk orang yang bodoh nih. Apa-apa langsung direaksi, apa-apa langsung kita omongin, apa-apa langsung nggak pakai dipikirin lagi. Padahal setelah itu keluar, boleh jadi ya, ada yang tersinggung, ada yang sakit hati. Karena apa? Susah. Kalau orang sakit fisik aja nih ya, kita pernah korengan nggak? Masih kecil, korengan nggak? Ada yang pernah korengan? Sampai sekarang ada bekasnya tuh? Ada kan? Ada bekasnya kayak kue gobang kayak kayak cepean lama gitu gobang. Kita tuh pernah dulu sakit, tidak sembuh puluhan tahun, masih ada bekasnya, berbekas. Sama kayak hati juga kalau kita udah ngomong salah sama orang nih, walaupun udah lama gitu ya, dia udah sembuh lah, udah maafin kita juga maafin dia, sesuatu terjadi lagi kita sama dia inget dulu si lu emang begitu sih deh, gitu keluar. Berarti kan masih ada asar bekas-bekasnya ya, sama kayak tadi kita borokan itu ada bekasnya gitu. Makanya kalau sampai kita ngomong nyakitin hati orang itu susah obatnya. Makanya mendingan kita jaga lisan kita dah daripada kita asal gitu ya ngomong. Karena ya itu ibarat kayak panah nembus sasaran, kemudian terluka, kita cabut, kita minta maaf, kita segala macam, kita diredot, tetap aja ada bekas lubangnya. Dia pasti akan inget tuh, apalagi yang berkesan. Iya. Nah kita mau yang berkesan itu jangan yang begitu, yang
yang berkesan tuh kayak nasihat ya, kita pengen tuh jadi ingat, oh si A dulu guru kita nih, si Fulan, ingat dulu misalnya Ibu Nasuha dulu yang ngajarin kita sholat masih kecil ya, saya ingat banget tuh, saya disuruh berdiri di atas meja terus kemudian sholat praktek di situ kan, kelas 2 kalau nggak salah, ingat masih dulu. Iya, berdiri di atas tuh suruh sholat gitu kan, di situ di atas meja tuh di depan anak-anak, itu masih inget tuh, itu berkesan. Nah, jadi kesannya yang begitu, jangan yang jelek-jelek. Ya, kita sih berusaha walaupun kita disakitin orang, mungkin difitnah segala macam ya, atau ya ada yang rusak keluarganya gara-gara begitu-begitu, kita coba lupain, kita pasti lupain. Tapi kadang-kadang suatu saat kan pasti ada, nah pasti ingat lagi. Tetapi ya kita berusaha membersihkan itu supaya itu nggak mengganggu ya, nggak mengganggu hati kita dari mengingat Allah. Karena memang yang paling baik kan kita untuk menenangkan hati kita kan itu, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena dengan berzikir ingat kepada Allah itu menenangkan hati. Cuman kadang-kadang kita nggak repot zikir gitu, repot mikirin orang, repot mikirin urusan kita, ya kan? Jadi gimana kita mau tenang? Sedangkan hati kita cuma satu. Kata Imam Ghazali, hati kita cuma satu. Kalau dijujelin nama yang kayak gitu-gitu, belum mikirin sih, ada obrolan tadi nih misalnya di grup ngomongin ini, kan masih bekas tuh, ya kan? Maksudnya di grup manapun gitu ya, yang ada kasus apalah segala macam, kepikiran tuh masih ke bawah gitu. Lama-lama kita sibuk, hati kita cuma satu. Sedangkan kita disibukkan sama hal-hal yang begitu. Padahal tempat pandangan Allah itu hati kita kan gitu. Allah nggak ngelihat diri kita, nggak ngelihat innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah nggak ngelihat bentuk rupa kita, nggak ngelihat jasad kita, tapi yang Allah lihat kan hatinya. Sedangkan hati kita udah rusuh gitu. Gimana Allah mau mandangnya? Dalam sholat aja kita masih begitu. Gimana Allah mau angkat sholat kita menjadi pahala yang luar biasa buat kita, tapi ya, itu kita kurangin. Nah di sini baiknya kita memang mulailah kita bermujahadah dari kita sendiri supaya kita memang mendapatkan ketenangan hati dan kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Pernah nggak kita ngerasain sholat sambil nangis? Belum pernah. Kalau belum pernah cobain. Puluhan tahun belum pernah sholat sambil nangis. Wah itu hatinya dipertanyakan gitu. Minimal kalau lagi musibah dah, ya lagi ada susah, kemudian kita sholat sambil nangis. Pernah nggak? Nah, berarti hati kita masih bisa tuh dibenerin. Ya, karena apa? Masih bisa tersentuh. Tapi ada nggak orang yang sama sekali nggak nangis? Boleh jadi ada. Keras, luar biasa. Nah, membatunya hati itu sebenarnya sebab apa? Sebab banyaknya dosa-dosa yang masuk. Karena dalam kitab ini juga dibilang kalau dosa-dosa itu seperti noda-noda hitam, ya, nempel. Kita biarin, kita nggak istighfarin, kita nggak taubat nasuhain, gitu. Misalnya kita biarin aja dah gitu. Lama-lama lagi nempel lagi. Terus lama-lama gelap. Nggak dapat cahaya. Hidayah kan cahaya, nur. Hidayah itu masuk. Kalau dia nggak masuk, hati kita gelap, dia nggak masuk. Lama-lama keras, karatan. Udah susah nyikatnya itu kalau udah begitu. Ya, luar biasa itu kalau kayak gitu udah dablek gitu ya. Makanya ada orang ibu-ibu ya nangis, nggak punya duit nangisnya itu. Kagak dikasih ini ya, kagak dikasih belanja nangis. Iya, boleh. Lakinya nyari lagi. Padahal itu syariat atau ibu-ibu ya. Iya. Bicara syariat, kemarin saya lagi bahas tentang bab nikah ya. Kitab Miftah karangan Habib Abu Bakar bin Salim, yang nyampein Habib Abdurrahman, muridnya Habib Umar. Itu karangan khusus tentang nikah gitu. Ada celotehnya nih, bercanda dikit. Jadi laki-laki yang merdeka itu boleh nikah sampai 4, ya kan? Boleh nih 4.
Cuman laki-laki yang tidak merdeka, budak, itu boleh nikah sampai 2. Budak boleh nikah sampai 2. Lah kita 1. Hebatan mana? Hebatan budak. Iya bener nih, dalam kitab Miftah ya, ini emang syariat. Makanya ibu jangan marah-marah dulu, ini syari. Tapi tenang aja ibu katanya, nggak ada laki-laki yang berani, kebanyakan pada takut. Tapi katanya laki-laki itu kebanyakan yang STB katanya, suami tekanan batin. Pengen nikah nggak berani. Jadi kalau nikah juga jangan tahun 2. Kalau 2 kan sama kayak budak aja 2. Jadi udah 4. Kalau kata Habib gini, kalau nikah 1 itu sunnah, kalau nikah 2 itu musibah. Kenapa musibah? Bini buna sama bini tua berantem lulu, main salah-salahan. Gara-gara lu bini muda gue jadi begini, gara-gara lu bini tua gue jadi begini juga ya. Marahan berantem. Tambahin lagi 1. Jadi mawadah. Jadi dia nggak ada yang nyalain tuh, nggak ada yang nyalain. Jadi nggak mungkin dia nyalain bini 1 karena ada 3. Mau nyalain siapa? Akhirnya dia diem tuh. Udah mulai mawadah. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, warohmah, ada 4. Baru udah sempurna katanya. itu bercandaannya Habib.